Vektor di Rn adalah vektor yang terdiri dari bilangan-bilangan real dan memiliki dimensi n. Secara umum, vektor di Rn dapat direpresentasikan sebagai sebuah array atau matriks dengan n baris dan satu kolom, atau satu baris dan n kolom. Dalam ruang Rn, sebuah vektor biasanya didefinisikan sebagai himpunan bilangan-bilangan real n yang disusun secara teratur dalam suatu urutan. Vektor-vektor yang memiliki komponen pada ruang berdimensi n ini disebut ruang vektor Euclid berdimensi n atau Euclidean n-space. Setiap vektor di ruang Rn dapat dituliskan sebagai vektor P sama dengan V1, V2 sampai ke Pn, yang dimana V1, V2 sampai ke Pn ini adalah bilangan real yang disebut koordinat atau komponen vektor. Dalam konteks aljabar linear, vektor di ruang Rn dapat digunakan untuk merepresentasikan berbagai macam entitas matematis seperti titik, kecepatan, gaya, dan lain-lain. Dalam bidang ilmu komputer, vektor ini sering digunakan untuk merepresentasikan data seperti gambar, teks, dan fitur-fitur dalam model pembelajaran mesin. Sebelum melangkah lebih jauh dalam beberapa pengertian ruang Euclidean, berikut adalah beberapa operasi standar pada ruang vektor Euclidean, yaitu yang pertama penjumlahan, yang dimana kita tahu kita tinggal jumlahkan saja setiap komponennya. Vektor U ditambah vektor P sama dengan U1 ditambah P1, kemudian U2 ditambah V2, U3 ditambah V3, dan seterusnya sampai ke UN ditambah Vn. Kalau di sini dia perkalian dengan skalar, maka setiap komponennya tinggal kita kalikan K. Seperti KU1, KU2, KU3, dan seterusnya sampai KUN. Yang dimana K ini adalah sembarang skalar. Perkalian titik atau dot product antara dua vektor U dan vektor P dalam ruang vektor Euclidean Rn dapat dihitung sebagai berikut. Artinya, untuk menghitung hasil perkalian titik antara dua vektor, kita harus mengalihkan masing-masing komponen kedua vektor ini dan menjumlahkan hasilnya. Hasil perkalian titik antara dua vektor U dan vektor P ini adalah sebuah bilangan skalar, bukan vektor. Selanjutnya, sifat-sifat penting yang berlaku pada ruang vektor Euclidean. Untuk sifat yang pertama, ini merupakan sifat komutatif dari penjumlahan vektor di ruang vektor Euclidean. Artinya, untuk dua vektor U dan P, hasil penjumlahannya U ditambah P akan sama dengan hasil penjumlahan V ditambah U. Dalam kata lain, urutan vektor yang dijumlahkan tidak mempengaruhi hasil akhir dari penjumlahan tersebut. Sifat ini juga berlaku pada operasi penjumlahan di bidang matematika lainnya, seperti pada bilangan real atau bilangan kompleks. Yang kedua adalah sifat asosiatif, yang artinya jika U, V, dan W adalah vektor dalam ruang vektor yang sama, maka penjumlahan U ditambah dalam kurung V ditambah W sama dengan dalam kurung U ditambah P ditambah W. Sifat asosiatif ini diperoleh dari sifat-sifat bilangan real dan menjadi salah satu aksioma dari struktur ruang vektor. Sifat asosiatif ini penting dalam berbagai bidang matematika, seperti aljabar linear dan analisis fungsional. Kemudian yang ketiga, sifat ini disebut sifat identitas penjumlahan. Artinya, jika suatu vektor ditambahkan dengan vektor 0, atau jika vektor 0 ditambahkan dengan suatu vektor, hasilnya akan sama dengan vektor asli tersebut. Ini disebabkan karena vektor 0 tidak memberikan kontribusi apapun dalam penjumlahan vektor, sehingga hasilnya tetap sama dengan vektor asli. Sifat yang keempat merujuk pada sifat inverse aditif vektor. Sifat vektor U ditambah vektor min U sama dengan 0 menyatakan bahwa setiap vektor U dalam ruang Euclidean memiliki vektor inverse aditif min U, yang ketika dijumlahkan dengan vektor U akan menghasilkan vektor 0. Yakni U dikurang U sama dengan 0 juga menyatakan bahwa setiap vektor U dalam ruang Euclidean memiliki vektor inverse aditif min U, yang ketika vektor U dikurangi dengan vektor min U akan menghasilkan vektor 0. Kedua sifat ini menunjukkan bahwa setiap vektor dalam ruang Euclidean dapat memiliki vektor inverse aditif, yang membuat ruang Euclidean ini memenuhi sifat penutupan terhadap inverse aditif.
Sifat yang kelima ini, K dikali L dikali vektor U sama dengan L dikali K dikali vektor U sama dengan K dikali L dikali vektor U. Sifat yang kelima adalah sifat perkalian skalar dengan vektor, di mana K dan L adalah skalar dan U adalah vektor. Sifat yang keenam disebut dengan distributivitas perkalian skalar terhadap penjumlahan vektor. Artinya, jika K adalah skalar dan vektor U dan vektor P adalah vektor-vektor di ruang Euclidean, maka K dikali vektor U ditambah vektor P sama dengan KU ditambah dengan KV. Dengan kata lain, perkalian skalar K didistribusikan ke dalam penjumlahan vektor U dan vektor P. Sifat yang ketujuh disebut sifat distributif penjumlahan skalar terhadap vektor. Artinya, jika K dan L adalah dua skalar dan U adalah sebuah vektor, maka penjumlahan skalar K ditambah L dikali U sama dengan hasil penjumlahan KU dan LU, yaitu K ditambah L dikali U sama dengan KU ditambah LU. Sifat yang kedelapan menunjukkan bahwa perkalian vektor dengan skalar bernilai 1 tidak akan mengubah arah atau panjang vektor tersebut, sehingga hasil perkalian 1 dengan vektor U akan tetap sama dengan vektor U itu sendiri. Dalam kata lain, vektor U adalah vektor satuan atau unit vektor terhadap arah vektor itu sendiri. Berdasarkan rumus panjang vektor norm untuk R2 dan R3, memperoleh definisi sebagai berikut. Jika Pi sama dengan Pi1, Pi2, Pi3, dan seterusnya sampai ke Vn adalah vektor dalam Rn, maka panjang Pi atau besarnya vektor Pi dilambangkan dengan norma Pi. Didefinisikan oleh rumus norma Pi sama dengan akar kuadrat dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat dan seterusnya sampai ke ditambah Vn kuadrat. Jika vektor P adalah vektor dalam Rn dan K adalah sembarang skalar, maka norma P dari vektor P lebih dari atau sama dengan 0. Nilai mutlak dari norma vektor P sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor P itu sendiri sama dengan vektor 0. Dan norma dari K dikali V adalah sama dengan nilai absolut dari K dikalikan dengan norma V. Untuk contoh soalnya bisa dilihat seperti ini. Panjang vektor P dalam R4 adalah 3. Dan hasilnya juga sama dengan menggunakan software. Di sini kita menggunakan Microsoft Excel dengan rumus sebagai berikut. Dan untuk hasilnya sama dengan 3. Poin keempat, sudut antara dua vektor. Ada beberapa kasus yang berkaitan dengan sudut antara dua vektor dengan θ tertentu. Misal, A. Jika θ sama dengan 0, maka vektor A dan vektor B searah pada suatu garis. θ lancip. Jika dan hanya jika A dikali B lebih dari 0. C. θ tumpul. Jika dan hanya jika A dikali B kurang dari 0. D. Jika θ sama dengan 90 derajat, maka vektor A dan vektor B saling tegak lurus atau ortogonal, sehingga A dikali B sama dengan 0. E. Jika θ sama dengan 180 derajat, maka vektor A dan vektor B berlawanan arah pada suatu garis, sehingga A dikali B sama dengan negatif nilai mutlak dari A dikalikan dengan nilai mutlak dari B. Jika θ membentuk sudut tidak 0, maka berlaku rumus di bawah ini. Jika vektor A sama dengan x1, y1, dan seterusnya sampai xn dan yn, dan vektor B sama dengan x1, x2, dan seterusnya sampai xn dan yn, membentuk sudut θ, maka rumus sudut antara dua vektor adalah sebagai berikut. Dan untuk contoh soalnya seperti ini. Pertama, kita dapat menggunakan rumus dot product untuk menghitung vektor A kali vektor B. Selanjutnya, kita dapat menggunakan rumus norm untuk menghitung vektor A dan vektor B. Maka, kita dapat menghitung cos alpha menggunakan rumus yang diberikan. Karena nilai cos alpha positif, maka sudut antara vektor A dan vektor B kurang dari 90 derajat.
Kita dapat menggunakan fungsi inverse dari kosinus atau cos inverse untuk menghitung nilai sudut alfa. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai sudut yang dihasilkan oleh fungsi cos inverse berada dalam rentang 0 derajat hingga 180 derajat. Karena nilai dot produk positif, maka vektor A dan vektor B berada pada arah yang searah atau sudut antara keduanya kurang dari 90 derajat. Oleh karena itu, sudut antara vektor alfa dan vektor B adalah 45 derajat.